Ya, baik. Selamat malam, Sobat 3i Networks, dimanapun berada. Semangat pagi, ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu di rumah maupun dalam membantu tim ya bersama keluarga dan juga mengembangkan bisnis 3i Networks ya. Hari-hari ini memang tekanan yang kita rasakan itu luar biasa ya, karena semakin lama di rumah itu kadang-kadang membuat orang juga frustrasi. Ya, jujur aja ya, kepada diri sendiri tentunya teman-teman juga sudah mulai merasakan yang namanya kejenuhan di rumah ya, termasuk saya juga. Nah, bagaimana caranya kita bisa berjuang tetap di rumah, stay at home, dan mengerjakan hal-hal yang tidak membuat kita ketinggalan ya efektivitas di rumah tentunya. Apalagi ya dalam menjalankan bisnis 3i Networks ini dibutuhkan kemampuan yang untuk menjalankan bisnis ini, komunikasi yang baik dengan tim, komunikasi yang baik juga dengan leader, dan semuanya jangan sampai begitu tekanan yang datang dari kiri kanan akhirnya membuat kita juga berimbas kepada bisnis ya, karena ini sifatnya komunikasinya semuanya serba online, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa terhindari. Tapi teman-teman, biarlah malam ini kita tetap menjaga ya kesehatan kita, menjaga emosi kita, menjaga juga hati kita tetap bahagia tentunya, supaya kita bisa mengendalikan ya, selama di rumah pun kita butuh perjuangan ya, supaya tetap betah di rumah ya. Baik, ini malam yang juga spesial ya, karena kita akan belajar 1 jam bersama dengan seorang titanium agency yang dikenal di 3i Networks ini sebagai leader yang juga luar biasa berprestasi, dan kita akan belajar banyak bersama dengan beliau ya. Saya sapa dulu untuk sobat-sobat 3i dan agen-agen 3i yang ada di Zoom ya. Apa kabar semuanya? Tentunya semuanya sehat ya, dan pastikan teman-teman bisa berpakaian duduk dengan yang baik juga, karena tentunya semua orang akan bisa melihat bagaimana kita di depan kamera ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak sedang dalam keadaan yang baik, mungkin cara berpakaiannya sepertinya hanya di rumah saja ya, tapi tetap sopan ya dalam nonton ini, karena tentunya Anda akan tertangkap kamera yang ada di YouTube. Ya, selamat malam semuanya, tetap terkoordinasi ya, bisa share link YouTube-nya ke calon mitra sehingga mereka juga bisa nonton. Ya, saya akan menyapa ada Pak Frans ya, partner MC saya malam ini. Halo Pak Frans. Halo Bu Esther. Ya, dan juga teman-teman semua, bagaimana kabar? Sehat dan semangat ya. Sehat, semangat Pak Frans. Kayaknya kita juga ini ya, bisa mengatasi kejenuhan di rumah ya gitu. Nah Pak Frans, apa nih news malam ini nih agenda kita? Ya, pastinya di hari yang kesekian atau mungkin udah ada yang berapa minggu juga, mungkin udah ada yang 1 bulan lebih di rumah, tantangan begitu banyak Bu Esther dan teman-teman semua, sehingga di hari yang terus bertambah ini, meskipun di luar sana tetap ada kabar baik ya, banyak yang sembuh dari corona dan sebagainya, bursa saham juga cukup berjalan, tetapi ya tantangan belum selesai Bu Esther, masih banyak nih yang akhirnya dirumahkan atau bahkan sedang dalam kondisi terancam akan dirumahkan ya, sehingga situasi masih penuh tantangan, diam di rumah saja pun tantangan ya, bosen kan, orang yang biasanya ke mall nggak, bahkan saya dengar, aduh kapan ya bisa BOP lagi, kapan bisa mau meeting, ya udah kangen-kangenan seperti itu ya. Ya, tapi walau bagaimanapun kita harus membangun kebiasaan baru di tengah situasi seperti ini, sehingga kita perlu belajar dalam situasi ini menghadapi tantangan tersebut. Dan tapi sebelum kita masuk ke topik utama, Bu Esther, kita akan melihat bagaimana sudut pandang seorang pengusaha, bukan sembarang pengusaha, tapi pengusaha yang banyak, karena usahanya ada banyak begitu Bu Esther ya. Bagaimana nanti kita lihat, kita akan
kisahnya, artinya sudut pandang dari seorang pengusaha yang punya banyak usaha, bagaimana menyikapi kondisi corona ini yang penuh tantangan ya, dan bagaimana beliau melihat bisnis 3i Network ini di tengah situasi seperti ini. Tapi mungkin sebelumnya Bu Esther, kita boleh kasih gambaran sedikit mungkin bagi teman-teman yang masih baru, Bu Esther, tentang 3i Network itu seperti apa, perusahaannya dan sebagainya. Mungkin kita boleh kupas sedikit atau nanti mau bareng sama narasumber. Gimana Bu Esther? Nanti mungkin sama narasumber aja ya Pak ya. Jadi biar kita TikToknya nyambung aja gitu ya. Boleh, boleh. Kalau gitu kita boleh langsung kasih lihat profilnya ya Bu Esther ya. Kita profil dari narasumber kita mungkin boleh diperlihatkan. Ya. Nah, teman-teman semua, seperti yang teman-teman sudah terima broadcast undangan ya untuk melihat acara Zoom Club Meeting ini ya, 3i Live Channel yang juga disiarkan melalui YouTube 3i Live Channel ya. Seorang pengusaha yang terbilang sukses, memiliki banyak usaha ya, berbagai bidang, ada garment, ada properti, ada kuliner ya. Wow, ini multi bidang ya. Dan bahkan di 3i Network pun terbilang sukses karena sudah mencapai satu posisi yang sangat bergengsi. Nah, jarang-jarang kita belajar dari seorang pengusaha ya, bagaimana sudut pandang dunia usaha. Bu Esther, Ya. Pak Fran hilang sinyal. Oke, Bu Esther, mohon maaf terputus ya jaringan saya ini, sudah tersambung lagi baik, nih. saya yang take over ya. Jadi bagaimana seorang pengusaha yang akan ya baik, Sobat 3i Network, karena Pak Frans sedang trouble, saya akan take over. Halo Pak Frans. Ya, kita akan melihat ya profil dari sudut pandang seorang pengusaha yang punya banyak sekali usaha, tapi melihat 3i Networks ini dari kacamata ya keberuntungan yang berbeda tentunya. Nah, ini teman-teman juga perlu untuk belajar ya, seorang pengusaha yang sudah mapan ya, bersama dengan istri, bahkan anak juga, darah pengusaha itu juga udah turun ya, karena sekarang anaknya Pak Rob yang cewek juga jadi modeling ya. Jadi saya juga mengenal baik dengan Pak Rob dan juga Bu Cynthia ya, mereka begitu maksimal menjalankan bisnis apa saja ya yang mereka kerjakan ya. Kita akan langsung menyapa Pak Rob dan kita akan mendengarkan beberapa hal yang dikatakan tentang sekarang ya, apa yang sedang kita hadapi badai ini ya, tentunya akan juga berimbas dengan bisnis ya, usaha konvensional yang ada, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik, kita langsung sapa, dan ini dia leader kita, Pak Rob Hermawan. Selamat malam Pak Rob. Malam Bu Esther, malam Pak Frans, dan apa kabar semua? Dahsyat. Nah, dahsyat ya. Gimana Bu Esther? Ya, Pak Rob, ini gimana kabarnya sudah berapa lama di rumah nih Pak? Di rumah sekitar mungkin 1 bulanan ya, nggak berasa sudah 1 bulanan ini. Ya, betul. Rasanya seperti apa Pak di rumah? Biasanya Pak Rob kan kemana-mana cek bisnis dan usaha konvensional, ini bagaimana rasanya Pak selama di rumah? Ya, rasanya tentu kita tetap harus berpikir secara positif ya. Jadi mungkin di satu sisi mungkin ada yang merasa bosan di rumah, ada yang jenuh gitu ya. Tapi menurut saya segala sesuatu kan kita ambil positifnya ya. Mungkin yang kondisi begini, COVID pun sebetulnya ada positifnya juga. Asal jangan positif COVID-nya aja ya. Kalau itu jangan deh ya. Nah, apa positifnya ya? Contoh ya, misalnya dulu macet di mana-mana ya, sekarang jadi lenggang ya. Terus mungkin polusi sekarang jadi lebih adem. Jakarta lebih adem. Yang tadinya mungkin jarang punya waktu buat keluarga misalnya ya, pergi pagi pulang malam, kejar target ya teman-teman ya. Mungkin sekarang justru banyak waktu sama keluarganya.
ya. Yang tadinya gaptek, punya HP cuman buat selfie-selfie, buat main-main, sekarang mulai kreatif. Bikin apa yang gimana biar bisa online, bisa cari duit, segala macam ya. Macam-macam ya menurut saya ya. Yang biasanya suka jajan-jajan di luar, sekarang jadi ngirit terus pinter masak mungkin. Ya. Ya segala macam lah ya. Jadi banyak positifnya ya. Saya sendiri di rumah boleh bilang kalau dulu sebelum masa begini hampir tiap malam kita ke mall, pergi makan malam gitu ya. Hari ini mungkin kita udah nggak seperti itu, tapi tiap malam saya makan seperti makan di restoran karena istri saya kebetulan pinter masak ya. Dia masakan simple tapi dibikinnya cantik-cantik. Jadi kayak masakan restoran. Sayang saya nggak bisa tunjukin fotonya ya. Ya seperti itulah. Jadi kita tetap ambil positifnya aja. Ya. Baik. Gimana? Silakan. Ya, baik Pak Rob. Jadi artinya kita dalam masa-masa seperti ini ya punya tantangan tersendiri ya di rumah ya Pak Rob ya. Tapi bagaimanapun kita tentunya jangan terlena gitu dan mulai menyalahkan keadaan ataupun mulai menyalahkan siapa-siapa, tapi dan ada orang yang justru sebaliknya lagi gitu loh, setiap hari aduh kapan ya corona berlalu, kapan ya corona, menunggu waktu kapan corona berlalu, sementara pemerintah masih mengulur lagi. Nah ini bagaimana pandangannya Pak Rob kalau kayak gini nih? Oke, ya pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah menjalankan 3I-nya selama ini sebelum masa seperti ini ya, dan sudah merasakan dapat hasil bulanannya ya, sehingga di kondisi yang seperti ini, dirumahkan dan sebagainya, yang mungkin buat sebagian orang pusing ya, 7 keliling gitu ya, hari ini mungkin bisa tetap tersenyum karena masih tetap mendapatkan penghasilan ya, tiap tengah bulan kan ada setoran duit masuk gitu ya. Nah, tapi buat yang belum menjalankan, mungkin yang selama ini masih pasif, ya mungkin ini saatnya. Dan mungkin buat teman-teman yang hari ini belum tahu tentang 3I, nah ini juga mungkin saatnya. Ya, saat ini memang benar-benar kalau tadi Bu Esther katakan ya, saat ini memang saat yang susah, saat yang tidak menyenangkan, walaupun kita tetap ambil positifnya ya. Dan ini perkiraan memang bakal bisa panjang. Seperti kemarin Pak Jokowi mengatakan di berita ya, itu COVID berakhir Desember 2020. Serem kan ya, beritanya serem. Tapi menurut saya itu sudah sangat bijaksana dari yang Pak Jokowi katakan, karena itu di situ mempersiapkan orang untuk bersiap-siap gimana nih bertahan hidup. Ya, walaupun kita semua berdoa semoga tidak selama itu. Tapi feeling saya juga ini memang agak panjang ya. Di China itu sudah dari 2019 Desember sampai hari ini ya. Dan di Indonesia itu baru mulai Maret kemarin. Jadi kalau saya lihat sekarang ini masih termasuk awal menurut saya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentunya kita kan tetap mau nggak mau hidup harus berjalan ya. Saya hanya berbagi ya, bukan sok tahu, sok pintar gitu ya. Saya hanya berbagi aja, sharing ya. Menurut saya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita bertahan. Artinya dengan kondisi yang kurang enak ini ya kita berusaha menghemat segala sesuatu. Ya, pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu kita hemat ya. Ini kondisi susah nggak cuma untuk karyawan loh, untuk pengusaha pun dampak. Karena dampaknya benar-benar domino semua. Kalau misalnya resto nggak buka, mall nggak buka, tentunya pengusahanya susah nggak? Susah, ya kan? Dan mereka punya karyawan yang begitu banyak, yang harus digaji, harus dibiayai, sehingga nggak heran kalau banyak perusahaan yang merumahkan karyawan, karena pemasukan juga nggak dapat, ya kan? Jadi pengusaha pun susah, apalagi bayangkan contoh misalnya pengusaha hotel gitu ya. Satu hotel karyawannya berapa banyak itu, berapa biaya yang dikeluarkan, sedangkan tidak ada orang yang nginep di hotel, yang mau meeting keluar kota juga nggak ada, apalagi liburan nggak ada. Ini bahaya sekali sebetulnya ya kan. Tapi di balik hal-hal yang jelek seperti itu ya, saya punya beberapa usaha juga saya close ya. Saya ada bisnis kuliner saya tutup juga ya, di mall kebetulan. Terus saya ada bisnis properti juga lagi saya close.
karena memang juga sepi juga, marketing juga walaupun work from home tapi juga terasa dampaknya ya. Terus saya ada bisnis studio juga saya close, ya, saya ada bisnis garment ya, itu juga ada imbas juga. Kita mau biasanya pengiriman ke luar negeri ya, itu di luar negeri sekarang di blok-blok juga. Karena ini kondisi COVID ini nggak cuma di Indonesia, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini justru di seluruh dunia malah sudah duluan dibanding di Indonesia, ya kan? Jadi pembeli dari luar, dari lokal semua dampak. Kita nggak bisa salahkan juga ya, karena pebisnisnya, pengusahanya sendiri mungkin juga kondisinya susah. Ya, Nah, yang tadi saya bilang kita harus mulai berhemat. Ya, yang pertama kita berhemat, kedua tentunya kita berpikir apa yang harus kita lakukan untuk bisa sambung hidup. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita punya penghasilan tambahan tiap bulan. Dan menurut saya sebetulnya di tengah-tengah hal yang susah ini, 3A ini sebetulnya bisa jadi titik terang yang bisa mengubah hidup orang loh sebetulnya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, mungkin Pak Frans ada yang mau di... Ya, Pak Rob, seperti yang Pak Rob sampaikan tadi bahwa memang semua level kepepet banget gitu ya di PHK. Saya punya salah satu mitra saya dan terpaksa hilang kabar gara-gara dia kena PHK langsung. Iya. Dan situasi ini memang berbeda-beda nih ya tingkat dampak coronanya. Ada yang langsung terkena hantaman, ada juga mungkin yang kena serempet atau seperti apa gitu. Nah, mungkin kita mau ngobrol dari sisi yang sudah join ya, Pak Rob ya. Mereka yang baru join atau mungkin yang sudah join tetapi belum memiliki bonus, baru level berjuang, belum sempat ngebangun nih. Ya, ada juga yang sudah sempat ngebangun sebelumnya di kesempatan yang lalu, yang mungkin seperti Pak Rob bilang sudah mulai merasakan kan, wah untung juga nih udah gabung 3i. Tapi ada juga yang baru mulai nih Pak Rob. Nah, mungkin Pak Rob bisa memberikan satu hal ke mereka juga yang baru memulai dan terkena dampak ini, sehingga nggak sedikit juga yang loyo karena dia masih tergantung dengan pekerjaannya di kantor, mungkin terkena PHK, atau mungkin mereka yang dagang orderannya turun, di 3i baru mulai, sehingga situasi jadi sulit buat mereka. Nah, mungkin Pak Rob bisa berikan siraman nih Pak, untuk mereka supaya bisa bangkit. Ya. Oke, sebetulnya saya selalu berpikir gimana kita berpikir positif ya. Jadi sebetulnya di kondisi yang susah seperti ini, saya yakin even yang kena PHK, yang benar-benar kondisinya sangat-sangat zero pun ya, sebetulnya tetap bisa bertahan hidup sebetulnya. Karena pemerintah pun sebetulnya memikirkan antara lain dengan memberikan sumbangan-sumbangan, ya kan? Terus ya banyak orang yang juga di masa begini juga melakukan satu donasi ya, yang mudah-mudahan tersalur ke semua ya. Itu buat yang benar-benar sudah kritis lah ya, menurut saya ya. Nah, buat yang masih punya sedikit uang ya, yang masih punya sedikit uang, mungkin yang tadi saya katakan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya satu adalah kita simpen, kita hemat-hemat, ya kan? Nah, kita simpen, pertanyaannya di mana? Apakah kita simpen di bawah bantal aja sampai nanti habis sendiri, atau kita apakan nih? Ya, kalau menurut saya sebisa mungkin uang sedikit yang kita punya itu tadi itu dikaryakan biar bisa menghasilkan satu tambahan penghasilan. Ya kan, ibaratnya kalau sekarang kerja susah, cari duit susah, orang kan harus berusaha. Ya, kalau dari gaji udah nggak dapat atau berkurang banyak, kita kan harus mulai berpikir untuk usaha.
Nah, kalau usaha itu kan pasti memang sedikit banyak ya butuh modal juga ya. Nah, gitu. Ya, misalnya ada duit sedikit dibikinin pancing deh, misalnya buat pancing ikan gitu misalnya ya. Nah, tapi di sini sedikit uang ini tadi, katakanlah uang rokok yang biasanya ngerokok sebungkus mungkin bisa dikurangin sedikit gitu ya. Mungkin bisa dijadikan satu modal bisnis sebetulnya yang bisa menghasilkan uang. Nah, modal bisnis ini biasanya daripada dibeliin pulaan barang yang belum tentu laku, nggak tahu ya kemana ya. Kenapa nggak disimpankan saja, disisihkan saja di 3A ini, hitung-hitung ditabungkan, ya. Menurut saya lebih bijaksana ya. Nih, saya mau kasih contoh ya. Karena waktu kita menabungkan uang kita, di sini kita diajak berinvestasi ya. Tapi investasi duit jajan, uang kecil ya. Ya saya nggak bilang kecil, mungkin relatif ya. Ada orang merasa juga masih besar ya. Tapi menurut saya kalau orang yang bisa ngerokok tiap hari aja itu sudah bisa bermodal bisnis di sini ibaratnya. Ya, nah kalau begitu kita menabung 350.000 aja, kalau kita simpan di rumah ya uangnya 350.000 itu tunggu habis. Kita taruh di bank, mungkin juga akan kepotong biaya, kepotong ini itu, bahkan karena ada di bank gampang diambil, kebanyakan habis. Ya, tapi kalau di sini bedanya ya begitu Anda menabung di CAR 3i, diinvestasikan di sini, sebetulnya dari bulan pertama Anda menabung, perusahaan sudah memberikan satu tabungan kedua juga. Ya. Besarannya berapa? Kalau yang 350, perusahaan itu sudah mempersiapkan 21 juta. Jadi Anda otomatis begitu menabung di sini punya 2 tabungan sebetulnya. Kalau Anda nabung di rumah atau nabung di bank, ya tabungannya 1 itu aja kan. Kalau di sini Anda baru nabung sekali, Anda punya 2 tabungan sebetulnya. Ya, ini saya kasih contoh ya. Mungkin ada, nah ini ya. Nih. Kalau misalnya Anda menabung 350.000, ya, 1 tahun pertama, ya, di sini ya, mana ini, nih ya. Anda 1 tahun pertama sudah punya total tabungan kurang lebih berapa tuh? Kebalik saya di sini, 20-an juta ya? Ya, 22 juta. Kenapa? Karena di sini saya ilustrasikan Anda punya 2 tabungan, 1 buat diri Anda dan 1 buat keluarga. Yang keluarga ini diberikan oleh perusahaan nih. Yang ini dari Anda setor ada duit investasinya nih. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah ya, ini kalau yang di bank. Kalau Anda taruh di bank, ya, sorry mana nih? Oke ya. Anda taruh di bank 1 tahun segini ya, buat keluarga nggak ada. Totalnya segini. Kalau di sini totalnya berapa? Segini. Kenapa? Karena ada 2 tabungan, yang 1 diberikan oleh perusahaan, yang 1 dari yang Anda tabung sendiri ya. Nah, bedanya adalah yang Anda tabungkan sendiri, investasi Anda sendiri itu ada nilai tunainya yang mungkin Anda bisa pakai setiap saat. Ya, di saat kepepet ada butuh, mungkin Anda bisa ambil asal ada disisakan, jangan diambil semua ya. Tapi yang diberikan oleh perusahaan untuk keluarga itu disimpankan sifatnya. Disimpankan, nggak boleh diambil-ambil, punya Anda sebetulnya, tapi tidak boleh diambil-ambil. Sampai kapan? Sampai kapanpun kalau Anda meninggal. Itu diberikan buat keluarga Anda. Sampai kapanpun dengan catatan sebelum usia 75. Ya, kenapa? Karena tabungan yang kedua yang diberikan perusahaan ini sebetulnya adalah uang santunan. Ya, uang santunan. Lupa, saya juga nggak mau meninggal. Ya, jelas ya, semua juga nggak mau meninggal. Nah, di sini sekarang di Indonesia, tadi saya sudah katakan ya, kondisi begini, kondisi duit susah, jadi harus dihemat, makanya diinvestasikanlah. Ya. Kedua, di sini sekarang lagi musim COVID, di mana banyak orang takut kena COVID, cari masker susah, kemana-mana hand sanitizer, ya udah takut kan, mau pergi kumpul juga susah ya. Nah, di 3A ini uang santunan tadi menjadi satu tambahan manfaat yang penting, apalagi di masa COVID ini ternyata nggak hanya yang tadi 21 juta yang disisihkan oleh perusahaan itu sebagai uang santunan, tapi ternyata ada santunan tambahan khusus kalau COVID. Nah, ini artinya kalau di antara kita sambil bekerja, sambil di rumah mungkin ya, ada juga loh di rumah yang kena COVID juga ada ya. Nah,
Di sini perusahaan memberikan satu tambahan santunan hingga 150 juta. Ya, detailnya saya tidak usah cerita di sini, nanti bisa dipelajari lebih detail ya. Tapi menurut saya itu satu hal yang luar biasa bagus. Di masa yang seperti ini, ada tambahan seperti itu tuh bagus. Memang kita semua tidak ada yang kepengen terjadi. Tapi masalah kita kepengen atau nggak kepengen, kalau COVID itu bisa menyerang siapa saja. Ya kan? Ya kita tidak berharap, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau bisa menyerang siapa aja, artinya mendingan tetap ada proteksi itu daripada nggak ada. Setuju kan ya? Pak Frans, setuju nggak Pak Frans? Betul. Setuju ya? Setuju. Ya. Oke, saya lanjut sedikit kalau gitu ya. Boleh. Jadi tadi kita sudah sisihkan ya, dapat tambahan manfaat ya. Terus kalau ada wadah santunan, jadi ini menurut saya suatu hal yang bagus. Tapi sebetulnya yang seperti saya katakan tadi, di masa seperti ini orang butuh penghasilan tambahan, mungkin penghasilan pengganti atau penghasilan tambahan, yang mana mungkin banyak orang di luaran yang lagi pusing, ini gue mesti usaha apa nih, gue mesti dagang apa nih, gue mau jualan online apa nih, masak, jualan baju, jualan makanan atau apa gitu kan. Nah, kenapa enggak modal bisnis yang ada ya ditabungkan sambil dijadikan modal bisnis di 3A ini. Karena di 3A ini ternyata bisa menghasilkan penghasilan yang enggak sedikit. Ya. Daripada kita susah-susah, kita masak, kita jualan, masak, kita jualan. Masak, jualan itu juga modal nggak sedikit loh. Ya, kalau mau jualannya sedikit-sedikit ya bisa modal sedikit, tapi hasilnya juga sedikit. Ya kan? Kalau modal gede, mau hasilnya gede, modalnya juga gede. Repotnya juga banyak. Ya kan? Saya tahu karena saya tahu rasanya menjalankan bisnis kuliner online. Kita maunya duitnya besar berarti modalnya juga harus besar dan repotnya luar biasa repotnya. Coba bayangkan kalau satu hari ada orderan misalnya 500 porsi, kebayang nggak tempatnya harus segede apa, makanannya sebanyak apa, masaknya harus berapa lama, ya kan? Ngirimnya, itu ribetnya luar biasa tuh, harus modal gede, ya kan? Nah di 3i daripada kita modal gede yang belum tentu bisa rutin dan untung, kenapa nggak jalankan ini sambil ditabungkan duit jajan yang kecil dapat proteksi tapi bisa menghasilkan gede, nggak kalah daripada usaha kuliner yang melayani ratusan porsi itu tadi loh. Ya mungkin di sini kalau yang sudah join mungkin sudah tahu, yang belum join kalau belum tahu, ada di sini modal cuma nabung ya dapat proteksi ini tadi, tapi bisa punya penghasilan 300 juta satu bulan, 500 juta satu bulan, itu luar biasa banget. Makanya kenapa dulu waktu di awal saya ikut, saya juga lihat ini potensi luar biasa. Ya, dan kalau ini kita mau jalankan, ini bisa dijalankan dari rumah. Karena terbukti ada yang full menjalankan secara online, ya katakanlah 95% deh online, 5%-nya offline, mungkin kadang-kadang lagi pertemuan ya, tapi jarang, 95% online, dan hari ini punya penghasilan ratusan juta sebulan. Nah, kenapa nggak kita ambil manfaat ini? Ya, Pak Frans, oke, nanti dilanjut. Ya, berarti semakin jelas Pak Rob ya bahwa di tengah situasi corona begini, meskipun ada tantangan dari coronanya itu sendiri, justru semakin menunjukkan bahwa bisnis 3i ini makin cocok nih, makin jadi peluang, makin seksi gitu ya. Jadi teman-teman buat yang sudah baru join, baru gabung, justru ini peluangnya makin dekat nih sama mereka nih. Mereka makin gampang nih buat menawarkan ke teman-teman prospek di luaran sana ya. Betul. Nah, menurut saya sesuai namanya Pak ya, peluang. Peluang itu sebetulnya ada. Tapi memang kita tidak bisa paksa, Pak. Siapa yang mau ambil peluang gitu ya? Yang mau ambil peluang, ayo kita ambil. Yang nggak mau, kita juga nggak bisa paksa juga, ya. Nah, menurut saya ini kesempatan yang sangat bagus, apalagi di masa seperti ini ya. Masa seperti ini adalah sekali lagi masa susah ya. Sebetulnya di setiap ada kesulitan itu sebetulnya ada masalah. Di setiap ada kesulitan itu selalu ada kesempatan, maksud saya. Ya. Sekarang apa sih yang terjadi?
banyak PHK, banyak pengangguran. Kita banyak lihat tuh dari mall-mall, debt store, banyak merumahkan karyawan. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Bingung, mereka nggak bisa kerja. Mereka nggak bisa kerja seadanya. Ada yang nge-Grab, ada yang nge-Gojek, asal punya motor, nge-Grab. Kira-kira yang rebutan, yang berpikir sama banyak nggak? Banyak pasti. Asal punya motor, dia bisa nge-Grab. Nah, begitu banyaknya orang, berarti penambahan pekerja Gojeknya makin banyak, ya kan? Sedangkan kesempatan kuehnya yang direbutin ini kira-kira makin banyak apa makin sedikit? Sedikit. Makin sedikit loh. Ya. Makin sedikit. Jadi yang mereka berpikir gue punya motor, gue karyain aja jadi Gojek ya kan? Banyak yang berpikir sama. Tapi cari penumpangnya ternyata perkiraan saya ya lebih susah. Ya penumpang udah nggak boleh kan, malah kan cuman kiriman makanan ya mungkin ya. Kiriman barang ya, barangkali ya. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini, berarti banyak orang yang lagi susah, lagi berpikir gimana nih biar bisa sambung hidup. Nah, mungkin yang inilah yang bisa kita ajak untuk berubah hidup melalui 3A ini. Jadi buat yang sudah join, mungkin teman-teman Anda di sekitar Anda, rekan-rekan Anda, mungkin ini saatnya untuk Anda ceritakan lagi tentang 3A. Siapa tahu bisa merubah hidup mereka. Ya, buat yang bahar ini belum join, nah ayo kita coba pikirin, daripada modal jadi yang enggak, kenapa enggak ditabungkan, dapat proteksi juga, dan bisa menghasilkan income. Ya kan? Nah, saat ini juga kita harus mau belajar secara online. Ya, dan menurut saya di 3A ini sangat cocok untuk dilakukan secara online juga ya. Saya sih sebetulnya bukan orang yang kompeten untuk mengajarkan secara online karena saya sendiri backgroundnya sebetulnya lebih ke offline. Tapi apa yang saya pelajari dari yang sudah jago-jago online segala ya, ternyata ada hal-hal yang masuk akal dan mungkin saya ingin sharingkan ya. Banyak orang berpikir kalau online itu artinya langsung jualan dagangan secara online, artinya begitu ada 3A langsung dia pasang di profil, pasang di Instagramnya, di Facebooknya tentang 3A, tentang apa gitu ya. Nah itu pun dulu yang saya pikir awalnya seperti itu, tapi ternyata itu salah ya. Ini menurut yang pakar-pakar online ya. Jadi online itu melalui medsos-medsos itu tadi, itu sebetulnya kita nggak jualan secara frontal. Ya itu adalah sarana untuk kita berteman, namanya medsos kan pertemanan ya. Nah, kita berteman, teman baru, teman lama, kita sapa deh di situ ya. Di medsos itu kita bangun interaksi, intinya bangun trust. Caranya gimana? Caranya baik teman lama ataupun teman baru, sering-sering Anda like lah. Ya, Anda kasih like, Anda komen yang positif, postingan apa ya. Kalau misalnya lagi apa ya, semoga anak saya lekas sembuh atau apa ya, Anda katakan amin misalnya ya, komen ya, sehingga membangun interaksi ya. Anda juga kita harapkan teman-teman baru maupun lama ini dengan interaksi Anda mungkin bisa menjadi tertarik dengan Anda, mulai kepo, lihat profil Anda, lihat status Anda, lihat medsos Anda gitu ya. Nah, karena mereka melihat medsos Anda, melihat profil Anda, status Anda, nah status profil Anda juga jangan yang negatif, jangan yang galau, jangan yang yang nggak enak dilihat lah ya. Anda harus bikin yang bagus sehingga mereka melihat Anda orang yang bisa dipercaya, intinya seperti itu ya. Dan waktu timbul interaksi, entah teman lama, entah teman baru ya, mungkin Anda akan bisa ngobrol lama-lama ya. Yang baru kenal mungkin lama-lama jadi nyaman, jadi kenal, mungkin jadi tanya jawab, kerjanya apa Pak, apa segala macam ya. Nah, waktu timbul trust ya, mungkin mereka akan bercerita tentang masalah ya. Nah, mungkin bisa gimana nih Pak kondisi begini, ya gitu kan. Misalnya kerjanya apa Pak gitu. Oh saya
misalnya saya kerja ini nih, kerja di kantor, wah luar biasa hebat dipuji gitu misalnya ya. Nah, nanti kalau mungkin mereka bisa juga waktu orang itu dipuji, mungkin dia akan kadang-kadang malah menjawab misalnya, aduh enggak lah, ini juga susah. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, dari situ Anda lama-lama tahu nih, mana yang lagi ada masalah, mungkin perlu solusi, ya. Sehingga suatu saat, di suatu titik Anda nanti tahu kapan itu, ya, Anda bisa sampaikan bahwa di sini ada solusi sebetulnya. Pak, ini sebetulnya ada solusi loh. Bro, ini sebetulnya ada solusi loh. Siapa tahu nih bisa membantu mengatasi masalah Anda nih. Ya, dan begitu banyak contoh 3I, orang-orang yang sukses dari berbagai kalangan. Ya, menurut saya Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya dan Anda mungkin kasih yang mirip sama lawan bicara Anda. Misalnya dia karyawan ya, Anda mungkin kasih tunjuk contoh yang karyawan. Yang misalnya orang Grab, mungkin Anda bisa kasih tunjuk ojol gitu kan. Ini ada loh. Ya, ini sama seperti Anda juga dulu punya masalah, tapi hari ini ternyata bisa punya penghasilan gede dari sini. Bahkan waktu kerja di rumah seperti ini pun nggak jadi masalah karena tetap dapat penghasilan nih. Nah, jadi bisa masuk ke situ. Tapi nggak langsung dari awal Anda kenalan sama orang langsung jualan. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi membangun pertemanan dulu, membangun trust dulu. Waktu bicara, biasanya kan kalau ngobrol pasti nyampe lah ke arah kerjanya apa Mas, gitu ya. Kerjanya apa Bu, kerjanya apa Mbak, gitu kan. Nah, jadi ngobrol, jadi lebih kenal gitu ya. Nah, waktu kita bisa tahu ada masalah di situ, mungkin kita bisa tawarkan. Siapa tahu ini menjadi solusi. Nah, di sini penting Anda mempelajari juga tentang 3I, sehingga Anda tahu apa yang Anda harus ceritakan. Apa menariknya 3I? 3I itu kan I-nya ada 3 ya, investment, insurance, income. Apa menariknya dari investmentnya? Apa menariknya dari insurance-nya? Apa menariknya dari income-nya? Ya. Nah, kalau mereka bisa lihat ini suatu solusi buat mereka sudah satu ketertarikan. Ya. Lalu yang kedua adalah trust nggak mereka sama Anda? Makanya penting untuk membangun trust itu tadi ya. Kalau mereka trust sama Anda, kemungkinan besar join, ya. Tapi bisa juga mereka ragu-ragu, nggak tahu tidak trust sama Anda atau takut salah, mungkin takut kejeblos atau takut perusahaannya nggak benar. Nah, berarti Anda perlu punya data-data yang menunjukkan bahwa ini juga bukan tipu-tipu, bukan abal-abal, ya kan? Ya dari mana itu, tentang perusahaannya, tentang apa, ya seperti itu. Jadi menurut saya 3I ini sebetulnya bisa membawa satu kesempatan, membawa satu perubahan bagi siapapun yang sebetulnya saat ini lagi galau, lagi bingung ya. Tinggal bagaimana cara penyampaiannya. Menurut saya juga jangan agresif semua orang langsung ditawarkan, karena kita kan nggak tahu orang itu situasinya seperti apa. Seperti tadi Pak Frans juga sempat bilang, kondisi orang juga lain-lain loh. Nggak semua, walaupun memang mungkin mayoritas kondisi lagi susah, tapi mungkin ada yang kondisinya sekarang ini lagi bagus. Ya, ada yang mungkin lagi bagus. Jadi kalau kita main hajar semua kita tawarin, ya kalau yang ketemunya orang yang lagi bagus nggak dilihat juga mungkin. Gitu. Jadi kita coba mengidentifikasi dulu dari berteman, dari ngobrol, kira-kira siapa nih yang butuh solusi. Nah, waktu mereka butuh solusi, tentu masuknya, goalnya akan closingnya lebih gampang. Itu menurut saya. Oke. Ya, baik Pak Rob. Jadi ini tadi kita udah dapat tips-tips nih ya, bagaimana mulai bertahan di masa sulit seperti ini ya. Mulailah dengan berhemat ya, walaupun ini dari kacamata seorang pengusaha ya, ngajarin kita cara berbisnis sebenarnya ini ya. Jadi dari uang yang bagaimana kita mulai kreatif, mutarin ya, duit yang sehemat-hemat mungkin kita sisihkan untuk
ya, jadi investasi dan juga ada bisnisnya. Nah, Pak Rob, ini kita ngobrol-ngobrol ke bagaimana perjalanannya seorang Pak Rob yang notabene seorang pengusaha, bagaimana perjalanan Pak Rob membangun bisnis 3i Networks ini dan jaringan yang ada, ya, versinya Pak Rob sendiri, karena memang ini sebenarnya sangat menarik ya, karena banyak juga yang penasaran. Pak Rob memang prestasinya juga bagus di 3i dan tim-timnya juga cepat gini. Nah, bagaimana hal-hal praktis untuk membangun jaringan di 3i Networks ini, Pak? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, saya sendiri juga masih terus belajar lagi ya. Intinya kita mau belajar ya. Kalau saya dulu waktu pertama kali, ini menceritakan histori ya, waktu saya pertama kali diajak 3i oleh teman-teman saya, sebetulnya saya juga nggak menyangka akan masuk ke sini ya, karena saya punya bisnis semua kan konvensional selama ini, ya. Terus waktu diajak oleh teman saya ketemuan, awalnya saya prasangka, ini apa nih? Udah tahu-tahu kontak, ngajak ketemu, ini biasanya MLM nih gitu ya. Dan saya nggak suka MLM. Ya, saya bukan menjelekkan, tapi memang ya mungkin memang saya nggak merasa suka dengan bisnis MLM lah ya. Saya biasa konvensional aja gitu. Nah, waktu saya tanya, tebak sama teman saya MLM ya, dia bilang bukan, ini kita cuma disuruh nabung aja, investasi. Ya udahlah, saya pikir nabung bagus-bagus aja, investasi bagus-bagus aja, cuman kita dengar dulu, gitu kan, toh kalau dirasa investasinya saya nggak sanggup atau saya lihat tidak menarik, dia tidak bakal bisa paksa saya juga kan sebetulnya. Nah, makanya saya sama istri saya memutuskan untuk datang dengar ya. Ternyata setelah dengar diceritakan ya, loh, istri saya mulai senggol-senggol nih, loh, ini cuma suruh nabung 350.000 ya, dulu ngomongnya 350.000, belum berpikir ada 701 juta gitu ya. Saya pikir duit segitu kita nggak masukkan pun, kita tidak investasikan pun pasti hilang. Kita taruh di bank aja susut, apalagi kita taruh di rumah, kepake aja pokoknya, habis gitu kan. Buat parkir aja nggak cukup 1 bulan ibaratnya ya. Makanya dari situ saya berpikir nggak ada ruginya. Jadi buat teman-teman nih ya, buat teman-teman, saran saya, segala sesuatu itu memang kita maunya untung dan nggak mau rugi, betul ya? Nah, cuman untung itu belum kelihatan kalau belum mulai kan. Nah, jadi yang lihat ruginya dulu nih. Ada ruginya nggak? Itu dulu. Kalau ada ruginya dan ruginya besar membuat Anda susah, ya udah jangan deh gitu ya. Tapi kalau Anda lihat tidak ada ruginya, why not menurut saya. Nah, di kacamata saya dulu diajak nabung investasi 350.000, nggak ada ruginya saya pikir, daripada hilang, udah saya investasikan ya. Anggap aja nabungin buat anak. Masa kita nggak rela sih nabungin buat anak sendiri 350.000 1 bulan? Nabungin buat istri deh 350.000 1 bulan. Kalau yang single ya nabung buat diri sendiri lah 350 1 bulan. Masa nggak rela sih gitu ya? Nah, yang kedua, saya memang tidak melihat sisi proteksinya waktu itu. Karena proteksi itu saya tidak berharap. Saya tidak berharap dapat. Ya, karena santunan dapatnya kalau saya meninggal ya. Tapi yang saya lihat adalah satu, tadi risikonya nggak ada. Kalau ada proteksinya itu satu tambahan benefit menurut saya, daripada nggak ada, mendingan ada. Ya. Tapi yang saya lihat adalah potensi income-nya. Saya diceritakan, ya, seperti ini, mungkin buat yang belum tahu, biar tahu ya. Sebentar, saya buka gambar nih, sebentar ya. Saya dulu dicerita waktu di presentasi, saya ditunjukkan ini nih, ya. Kalau bulan pertama ya, bulan pertama katakanlah ada 3 orang teman aja yang ikut nabung 350.000. Saya punya bonus profit seperti cashback ya, 200.000 per bulan. Bayangin. Saya langsung berpikir kalau cuma 3, cuma diajak nabung yang nggak ada ruginya, yang duit kalau nggak ditabungin juga toh hilang. Teman saya mah banyak, kalau cuma 3 mah lewat gitu ya, saya berpikir ya. Kalau 3 aja, saya dapat 200.000.
Kalau saya nabung 350, saya dapat 200.000, itu secara investment baliknya berapa persen? Gede kan? Ya. Nah, kalau bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ya, semua teman kita punya 3 teman aja yang menabung 350.000. Ternyata 8 bulan kemudian saya bisa punya penghasilan berapa itu? 300 juta satu bulan. Di situ otak bisnis saya langsung jalan, gila. Cuman ngajak 3 teman, bulan-bulan berikutnya walaupun saya nggak ajak teman saya yang punya teman 3, income saya ikut naik, 1 tahun kemudian saya bisa punya penghasilan 300 juta satu bulan. Menurut saya luar biasa. Saya waktu itu berpikir gini, nggak usah ngomong 300 juta deh, 50 juta aja udah terima kasih luar biasa saya pikir. Karena apa? Karena modal bisnisnya saya cuma nabung 350.000 satu bulan. 1 tahun kemudian bisa punya 50 juta per bulan tambahan penghasilan, itu luar biasa, nggak sedikit. Ya kan? Nah, di situ saya langsung memutuskan untuk ikut. Karena saya melihat satu, resikonya apa? Nggak ada. Ya. Kedua, saya melihat potensinya. Potensinya luar biasa, why not? Kita kalau mau menjalankan bisnis kan juga selalu lihat gitu, hitung-hitungan resikonya gimana, potensi untungnya seperti apa, BEP-nya berapa lama, kan seperti itu kita kalau mau bikin bisnis, ya kan? Nah, di sini bisnis yang gampang-gampangan menurut saya, bukan bisnis yang susah. Kenapa? Gampang-gampangan. Satu, kalau kita bisnis yang susah, contoh ya, bisnis yang susah, modalnya aja mungkin sudah susah. Ada yang modalnya ratusan juta, 1M, 2M, udah baru modalnya aja modal susah, nggak semua orang bisa, ya kan? Ini modalnya modal duit jajan. Kalau orang rokok sehari sebungkus aja 20.000, satu bulan 600.000, ini cuma 350.000, berarti cuma setengah bungkus rokok. Artinya ini bisnis mudah buat sebagian besar orang menurut saya. Tinggal masalahnya mau apa nggak mau, itu aja kan? Ya kan? Ya. Jadi setiap orang yang ngerokok berarti sanggup sebetulnya. Ya, kalau yang nggak ngerokok, jajan nggak? Jajan berarti sanggup, karena uang jajannya pasti lebih satu bulan. Coba kalau nggak percaya, dikasih uang jajan 350.000 satu bulan, bisa nggak bertahan? Nggak bisa, pasti habis. Ya kan? Ya. Berarti modal uang modal uang jajan lebih kecil mungkin dari uang jajan, gitu kan? Tapi bisa mempunyai prospek yang begitu gede. Dan saya berpikir jualannya jualan apa? Jualan investasi. Kalau kacamata pengusaha, saya berpikir saya seperti punya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu perusahaan yang jualan saham, jualan investasi ya. Perusahaan sekuritas jualan saham, jualan investasi. Sahamnya siapa? Sahamnya perusahaan lain kan, jualin kan kayak broker gitu ya. Tapi bisa punya penghasilan gede. Nah, itu kacamata gedenya seperti itulah ya. Tapi sederhananya kita lihat modalnya kecil, prospeknya gede, dan kita bisa lihat siapa yang berhasil di bisnis ini. Yang bisa berhasil di bisnis ini kan kita menjadi satu patokan juga nih buat contekan nih. Oh ini pengusaha bisa. Kalau nggak pengusaha bisa nggak? Oh ini tukang antar galon. Ternyata tukang antar galon juga bisa jadi gede di sini. Bisa punya penghasilan 50 juta satu bulan. Nah berarti kita lihat semua orang dari berbagai kalangan bisa. Ya kan? Ada kenaik bus penghasilannya ratusan juta sebulan. Ada bekas tukang antar daging sekarang punya penghasilan juga 30-50 juta sebulan. Berbagai macam kalangan. Ada bekas sopir sekarang punya penghasilan 100-200 juta sebulan. Ya kan? Tukang gorengan, banyak macam lah. Jadi kalau kita lihat ini suatu kesempatan menurut saya. Tinggal Anda mau dengar atau teman Anda mau dengar nggak? Apakah mereka mau kesempatan ini apa enggak? Gitu, itu aja. Ya, oke. Pak Frans atau Bu Esther, silakan. Ya. Oke, Pak Rob. Silakan Pak Frans. Pak Rob melihat ya, saya lihat kalau Pak Rob memang melihat ini dari kacamata seorang seorang yang memang sudah terbiasa dengan usaha, sudah terbiasa dengan bisnis, sehingga kalau tadi kita mendengar ceritanya, ya itulah Pak Rob melihat nih bisnis ini simple. Dihitung dari untung ruginya, dihitung dari modalnya dan sebagainya. Selayaknya bagaimana seseorang yang memang sudah terbiasa dalam membuka usaha ya, memiliki usaha. Nah, mungkin Pak Rob juga bisa ceritakan secara singkat, secara ringkas.
Pak Rob kan sekarang sudah mencapai satu posisi yang luar biasa di 3i, ini salah satu posisi yang cukup bergengsi, Titanium Agency. Nah, bagaimana Pak Rob ngebangun bisnis jaringan ini sih? Saya dengar Pak Rob dulu juga mungkin tidak terlalu tidak terlalu biasa dengan bisnis jaringan ya, tidak terlalu suka, betul. Sukanya konvensional begitu kan? Nah, apa yang Pak? Ya, tadi saya melenceng ya dari pertanyaan tentu ya. Tentu tidak hanya sekedar merekrut ya Pak Rob ya. Pak Rob juga pasti kan membangun. Betul. Nah, mungkin bisa bagikan tips-tipsnya juga nih, karena teman-teman juga pengen untuk bisa mencapai posisi Titanium Agency sebenarnya apa sih yang dikerjakan, harus bagaimana? Nah, mungkin boleh dibagikan sedikit sebelum kita masuk ke sesi closing statement ya Pak Rob. Silakan Pak. Iya, oke. Sorry, tadi memang pertanyaannya sebetulnya dulu saya gimana ya, jadinya ceritanya agak melenceng ya. Jadi kembali ke histori ya. Jadi dulu awalnya setelah saya tadi kan menceritakan awalnya kenapa saya ikut ya. Nah setelah saya ikut, saya itu memang kalau sudah ikut, saya langsung action Pak. Karena tujuan saya memang nggak cuma mau nabung doang. Ya, saya kan tadi bilang selain nggak ada risikonya, saya lihat ini bisa menghasilkan duit. Makanya saya nggak pakai tunggu besok, tunggu lusa, tunggu minggu depan, nggak Pak. Saya langsung hari itu juga, saya setting sama teman yang ngajak saya katakan gini, oke, kalau teman saya sih, kalau cuma diajak nabung segini, saya rasa banyak yang mungkin mau, tapi saya nggak bisa cerita. Ya, kita sepakat dulu, kalau saya ikut, saya kumpulin teman, kamu yang ngomong, oke nggak? Saya bilang begitu sama yang teman saya ngajak ya. Dan teman saya oke, karena oke, saya ikut join waktu itu ya. Terus hari itu saya ingat Rabu malam ya. Saya langsung besoknya, Kamis besoknya, saya sudah langsung bikin list kira-kira teman-teman siapa nih yang saya mau undang. Ya. Jadi di sini saya mentarget nih. Ya, boleh dibilang kayak bikin list nama ya, daftar nama ya. Walaupun saya nggak bikin list nama yang panjang, tapi saya berpikir kira-kira teman-teman siapa yang saya mau ajak, ya. Nah, waktu saya berpikir siapa yang mau saya ajak, kalau saya sih waktu itu berpikirnya siapa yang kira-kira mau duit, gitu, ya. Ya kalau ditanya orang semua pasti mau duit ya katanya ya. Kenapa saya bilang siapa mau duit? Karena ternyata nggak semua orang mau duit loh. Kalau ditanya mau duit nggak? Mau. Tapi kalau suruh susah dikit nggak mau. Maunya cuma tidur di rumah terus dikasih lemparan duit. Nah, itu artinya nggak mau duit ya. Nah, saya lihat siapa teman-teman saya yang mau duit. Yang saya lihat serius, kerjanya serius ya, fight gitu ya. Nah, ini saya kontak satu-satu waktu itu. Memang nggak secara online, tapi saya ajak ketemu Pak Frans ya. Jadi saya telepon 15 orang teman. Saya bilang, karena background saya pengusaha waktu itu, ya, saya bilang, saya ada bisnis, saya lagi cari partner. Senin kita makan siang bareng yuk. Nah, itu begitu caranya ya. Ya, ini cara bisa di custom tergantung background masing-masing deh ya. Nah, cuma saya menceritakan yang saya. Dari 15 orang, 11 orang waktu itu bisa datang. Dan waktu 11 orang itu datang, teman saya yang presentasikan, waktu itu saya perkenalkan, saya bilang ini bisnis bagus, karena kita nggak jebak ya. Jadi kuncinya adalah waktu ajak bertemu, jangan menjebak. Katakan bang ada bisnis, katakan Anda mau ngobrolin duit nih gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tahu datang ini mau dengarkan something gitu ya. Nah dari situ setelah acara itu 11 orang itu join. Ya, tapi join 11 orang itu yang bayar 7, yang 4 sudah isi data, bayarnya baru bulan depan. Jadi bulan pertama itu 7 orang lah ya yang ikut. Nah 7 orang yang ikut itu minggu depannya sudah mulai ada yang punya teman diajak ketemu. Kali itu saya yang nekat untuk menjelaskan. Jadi saya pertemuan pertama teman saya yang bantu presentasikan, presentasi yang berikutnya yang bantu teman udah saya yang nekat. Loh Pak kok berani nekat ya? Karena saya bahannya kan sudah ada ya. Saya bicara simple aja, saya jelaskan gitu, nggak ribet-ribet. Toh kalau mereka, kalau apa yang saya jelaskan salah, mungkin mereka juga nggak tahu kan. Nekat aja ya. Nah dari situlah berkembang ya. Bulan pertama saya join, saya nabung 350, saya punya penghasilan 900.000. Ya, lumayan lah ya, elit ya. Kalau
otak bisnis saya berkata, oh nabung 350 dapat 900.000, sudah untung ini, sudah BEP, sudah balik modal, sudah lebih. Ya, berarti bulan kedua saya perlu setor 350.000 lagi, itu sudah nggak dari kantong sendiri, tapi dari bonus. Ya. Nah, waktu di bulan kedua, sambil tim-tim saya ini, saya bantu juga untuk biasa berkembang. Ada teman-temannya lagi yang ini ya. Apakah semua selalu berhasil? Enggak, ya ada yang mau, ada yang enggak gitu ya. Jadi kita kayak menyaring orang sebetulnya, ada yang mau, ada yang enggak ya udah nggak usah dipaksa, yang mau ya ayo gitu aja. Ya di bulan kedua ternyata saya punya income naik menjadi 2 juta. Ya, bulan ketiga makin naik. Tapi yang saya ingat ya, saya punya satu jenderal yang luar biasa waktu itu. Ya, jenderal saya ini waktu itu bahkan sempat nyelip saya duluan, boom, ya, dia lebih kenceng. Nah, di situ waktu mereka kenceng, ternyata ada hal yang positif. Apa? Saya jadi ikut panas gitu, ya kan? Wah, kok dia kenceng bener gitu ya. Jadi kita ikut panas. Saya mulai dari yang grup yang ini, yang salah satu kaki saya yang kenceng ini, ya udah, kan dia udah kenceng nih, sudah jadi mandiri, leader mandiri nih. Nah, saya bangun kaki yang kecil karena saya panas nih, yang ini kok hebat juga ini di bawah saya. Tapi kita anggap kita lihat positif ya, bukan dimusuhin ya. Jangan kita iri, dengki terus kita musuhin ya. Nah, kita justru lihat, oh dia seperti ini. Oke, kita genjot juga di sini, nggak mau kalah gitu kan. Oh, upline masa kalah gitu ya. Egonya muncul gitu ya. Tapi dalam artian positif. Jadi kita genjot yang grup-grup offset kecil saya, dan ternyata yang membuahkan hasil gitu. Yang satu sudah terbang, yang grup kedua ya lumayan medium, yang grup kecil masih terseok-seok waktu itu, belum ketemu leader yang sevisi, masih banyak yang cuma nabung doang, mentalnya masih yang tempe, di ngajak temennya ditolak, terus cuma nabung aja deh, ya seperti itu ya. Tapi waktu kita bangun, prinsipnya adalah kemauan ya, dimana ada kemauan pasti ada jalannya. Waktu kita seriusin, ya ketemulah orang-orang yang serius dan bisa bekerja sama dengan kita. Nah, disitulah kita naik-naik posisi itu. Jadi bronze, silver, gold, platinum, titanium, seperti itu. Ya. Dan sebetulnya semakin tinggi kita posisi juga akan membantu. Membantu apa? Membantu tim. Membantu tim karena tim melihat kita juga, gitu kan? Gitu. Dan waktu tim melihat kita, mereka ikut semangat, itu motivasi. Terus waktu kita ini sekalian tips ya, waktu kita punya teman yang kita ajak, atau teman melihat kita dan tertarik ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dia mau ikut, tentu buat kita kan kita harus cemplungkan di bawah, betul? Nah, waktu kita cemplungkan ke bawah itu jangan kita cemplung-cemplungin sendiri. Kita pilih salah satu leader kita yang Anda pilih deh. Siapa itu? Yang baik, yang mau serius, yang pokoknya leader yang satu visi. Anda kasih dia, bilang aja, gue ada temen nih mau ikut, gue mau kasih lu kasih gue dong nomor ID yang mana mau cemplungin. Nah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Atau orangnya Anda kasih, suruh dia yang masukkan aja, seperti itu, taruh di kaki mana, sehingga mereka juga termotivasi. Wah, thank you Pak. Padahal kita juga sambil bangun sebetulnya. Ya, jadi memberikan satu motivasi secara langsung juga. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Ya. Dan Pak Rob sendiri banyak menemukan jenderal-jenderal di kedalaman ya, Pak Rob ya, bukan cuma orang yang direkrut secara pribadi ya? Betul, pasti itu, Pak. Pasti. Belum tentu jenderal yang kita harapkan itu ada di titik level 1, level 2-nya kita. Mungkin bisa di level ke-10, level ke-20. Mungkin bisa seperti itu. Berarti memang kita harus mau kenal dengan level di bawah untuk ngobrol, interaksi, dan melakukan pembinaan ya, Pak? Ya, betul. Nah, itu ya. Jadi, dulu memang setelah tim makin berkembang, karena saya punya tempat, akhirnya saya mengadakan BOP sendiri. Ya, BOP sendiri, walaupun dari situ berkembang lagi, ada mitra-mitra yang sudah menjadi leader-leader yang sudah mandiri, mereka punya tempat, mereka juga punya BOP sendiri. Ya, tapi hari ini memang dengan masa yang seperti ini, hal-hal seperti itu kayaknya kita harus berubah. Arahnya sudah nggak BOP berkumpul ya. Kita harus mulai berpikir bagaimana menjalankan secara online.
Jadi saran saya yang nggak punya tempat segala macam itu no problem menurut saya, karena dari 3i Indonesia pun sudah membawakan memberikan support BOP seminggu berapa kali Pak Fran? 2-3 kali ya kalau nggak salah ya. Setiap hari sekarang. Setiap hari apalagi gitu kan. Nah itu kan suatu support. Artinya kita nggak perlu lagi takut nggak punya tempat berkumpul, takut nggak perlu takut nggak bisa menjelaskan segala macam. Intinya yang penting Anda ngerti 3i ini bagus. Anda berteman sama teman-teman Anda, ya, Anda melihat teman-teman Anda butuh solusi, dengan ngobrol tadi timbul trust, Anda kasih tahu bahwa di sini ada kesempatan, Anda tinggal giring masuk ke Zoom, yang setiap hari ada, kan enak itu, ya kan? Nah dari situ satu pesan saya adalah jangan baper, tuh gini maksudnya, bisnis ini, ya, waktu kita memprospek orang jangan dibaperin, setiap orang dianggap harus ikut, kalau enggak dimusuhin atau Anda terlalu pikirin terlalu mendalam gitu loh. Menurut saya bisnis ini kita hanya menciptakan hal yang baik. Mereka mau ambil atau enggak udah nggak masalah gitu ya. Kita jualan apapun sebenarnya kan sama. Kita jualan katakanlah kita jualan pulpen. Apakah semua orang kita tawarin pulpen beli pulpen? Kan enggak. Tawarin 1 nggak mau, 2 nggak mau, 3 nggak mau. Yang mau siapa? Yang lagi butuh pulpen, gitu kan? Jadi kalau kita nawarin orang ini nggak mau, jangan baper. Mungkin mereka nggak ngerasa butuh. Anda seperti nawarin pulpen, orang ini mungkin nggak lagi butuh pulpen, gitu kan? Jangan dibaperin, lewat aja. Ya. Tapi yang penting Anda sudah ngobrol, sudah tahu membangun pertemanan, sehingga minimal Anda tahu Anda jalankan 3i. Seperti apa gitu kan, kalau diajak nggak mau ya nggak apa-apa, minimal lain kali mungkin mereka pas lagi inget, lagi kepengen punya penghasilan baru, mungkin dia lihat Anda jalankan secara konsisten, Anda ada kemajuan dari situ, ternyata mungkin bisa nggak waktu pertama, mungkin bisa berapa bulan kemudian dia tahu-tahu kepengen ikut sama Anda, kontak Anda sendiri, seperti itu. Baik. Ya. Jalankan bisnis 3i ini seperti layaknya kita menjalankan bisnis-bisnis konvensional pada umumnya iya, gitu betul. Pak ya. Kayak kita misalnya jualan snack ya, kita jualan snack kita pajang di minimarket, di Indomaret. Apakah semua orang yang masuk ke Indomaret ngambil snack kita? Kan belum tentu. Ya kan, ada yang ngambil snack lain, ada yang ngambil ini ya, orang lain-lain ya. Jadi jangan dibaperin. Kok ini orang masuk nggak ngambil snack gua? Kok ini masuk nggak ngambil lagi snack gua? Capek gitu ya kan. Gitu. Ya betul. Tapi yang penting tetap Anda nggak terasa tahu bagusnya, Anda promosikan gitu ya. Oke. Ya, nggak terasa memang durasi kita sudah berjalan kurang lebih 1 jam. Pak Rob mungkin boleh memberikan masuk ke sesi closing statement nih Pak Rob nih. Apa yang Pak Rob mungkin bisa sampaikan sebagai sebagai penutup ya dari durasi kita malam hari ini ke teman-teman semua, dan sekali lagi mungkin juga untuk mereka yang terdampak corona secara langsung ataupun tidak langsung, silakan Pak Rob mungkin bisa berikan closing statement-nya. Oke, ya mungkin sebagai kalimat penutup saya, buat teman-teman yang sudah bergabung, yang mungkin sudah mendapatkan hasil, ayo dipertahankan, tetap semangat ya, timnya disemangatkan ya. Buat yang sama ini masih pasif, ayo dimulai bisnisnya karena ini kesempatan ya. Buat yang belum join, ayo dengar kesempatan, dipelajari, lihat apa ruginya ya, lihat apa prospeknya ya. Kalau ada rasa ini bagus, ayo kita mulai bersama-sama, karena mungkin saja ini adalah jawaban atas doa-doa Anda, atas doa-doa kita. Ya, dan buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, stay safe, ya, stay home, ya, dan jangan lupa berdoa, dan semoga semua berjalan dengan baik, dan kondisi ini mudah-mudahan tidak lama ya, mudah-mudahan pandemi COVID cepat teratasi ya. Kalau kita berpikir positifnya, saya tadi sudah sempat katakan COVID ini kayaknya bisa lama ya. Tapi dari sisi positif, kalau saya berpikir positif ya tentang COVID ya, mungkin saja bisa juga cepat selesai juga bisa. Karena ini pandemi ini kan seluruh dunia, artinya yang mikir cari obat, cari penangkal juga banyak.
sekali itu ketemu, mungkin diedarinya juga kenceng, termasuk di Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan nggak lama ya, mudah-mudahan bisa pulih cepat. Oke, itu aja dari saya. Sukses buat semuanya. Go Crown. Baik. Terima kasih banyak Pak Rob Hermawan ya, sudah berbagi kepada kita semua mengenai tips-tipsnya, pandangannya, dan tentunya kita menjadi lebih segar juga ya, karena teman-teman tadi sudah lihat bagaimana Pak Rob seorang pengusaha, dan bukan cuma satu usaha, tapi cukup banyak usahanya, sudah membeberkan bahwa ya bukan hanya di 3i ya, yang memiliki yang terdampak secara corona, tetapi justru 3i ini menjadi satu peluang yang menjadi semakin bersinar ketika corona sedang berlangsung. Artinya teman-teman tidak perlu patah semangat yang berlarut-larut ya mungkin galau-galau sedikit tidak masalah, ya mungkin karena namanya manusia ya, bisa aja capek, kecewa seperti itu karena kondisi dan situasi. Tapi pastinya malam hari ini kita diingatkan lagi oleh seorang Pak Rob, Titanium Agency, seorang pengusaha ya, berbagai usaha sudah digeluti. 3i Network ini masih menjadi salah satu bisnis yang bisa dijalankan bahkan di situasi corona seperti ini. Nah, kita ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Rob ya. Pak Rob, semoga sukses terus, bisa terus mencapai posisi yang lebih tinggi lagi dan bisa terus berbagi pada kita semua. Dan teman-teman semua, untuk itu durasi kita sudah habis sesi malam hari ini. Terima kasih banyak bagi semua partisipan yang sudah mengikuti acara dari Zoom maupun dari YouTube ya. Terima kasih atas komen-komennya, dan semoga apa yang sudah disajikan ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi Anda yang sudah mencapai bonus, selamat sudah merasakan bonus-bonus di 3i, dan bagi yang baru memulai dan terdampak COVID ya, jangan menyerah, jangan putus asa, masih ada harapan, dan salah satu harapan itu datangnya dari 3i Networks. Baik, saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya. Saya Franz dan Bu Esther undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam Go Crown.